Perkenalkan, nama saya Ditya Mulia Utama dari kelompok 4, ingin membahas eksploitasi keamanan komputer. Pengertian eksploitasi keamanan komputer. Eksploitasi komputer atau exploit adalah program atau bagian kode yang dikembangkan untuk memanfaatkan kerentanan dalam sistem komputer atau jaringan. Pelaku ancaman biasanya menggunakan exploit untuk mendapatkan akses ke sistem target, tempat mereka dapat memasukkan malware atau melakukan tindakan lain, biasanya dengan maksud jahat. Bila digunakan sebagai kata kerja, istilah exploit mengacu pada tindakan berhasil melakukan serangan semacam itu. Eksploitasi komputer dapat menargetkan perangkat lunak, firmware, atau perangkat keras. Banyak eksploitasi memanfaatkan kelemahan dalam sistem operasi, aplikasi, atau perangkat lunak lain, termasuk plugin, aplikasi, dan pustaka perangkat lunak. Setelah mengetahui adanya eksploitasi perangkat lunak, vendor produk biasanya akan mengeluarkan perbaikan atau patch yang mengatasi kerentanan tersebut. Ciri-ciri eksploitasi keamanan komputer. Yang pertama, akses tidak sah. Pengguna yang tidak berwenang dapat mengakses sistem, perangkat, atau data yang seharusnya terlindungi, seperti mencoba login tanpa izin atau menggunakan kredensial yang dicuri. Yang kedua, penggunaan malware. Penyebaran perangkat lunak berbahaya seperti virus, trojan, atau ransomware untuk merusak atau mencuri dan mengubah data. Yang ketiga, eksploitasi kerentanan sistem, pemanfaatan celah atau bug dalam perangkat lunak atau perangkat keras untuk mendapatkan kontrol sistem seperti buffer, overflow injection, atau cross-site scripting. Yang keempat, pencurian data. Pengambilan data sensitif seperti informasi pribadi, kredensial login, atau data keuangan tanpa izin. Yang kelima, serangan denial of service atau distributed denial of service. Melakukan serangan dengan tujuan melumpuhkan server atau sistem dengan membanjiri mereka dengan permintaan yang sangat banyak. Yang keenam, ada manipulasi sistem atau aplikasi. Mengubah atau memodifikasi pengaturan atau konfigurasi sistem untuk membuka celah keamanan atau menyebabkan kerusakan. Yang ketujuh, pemanfaatan akun yang sudah terkompromi. Setelah akun atau password dicuri, penyerang menggunakan akun tersebut untuk mengeksploitasi atau merusak lebih lanjut, seperti mengambil alih akun administratif. Yang kedelapan, ada pencurian identitas, menyamar sebagai individu atau entitas yang sah untuk mendapatkan akses ke sistem atau data yang dilindungi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nama saya Puja Rahman dan saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah teman saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan metode eksploitasi keamanan komputer. Yang pertama ada phishing. Phishing yaitu teknik penipuan untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, data keuangan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya melalui email, situs web palsu, atau pesan lainnya. Yang kedua ada malware. Malware yaitu program berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem. Contohnya seperti virus, menginfeksi file atau program lain. Ya. Selanjutnya ada worms, menyebar melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi pengguna. Selanjutnya ada Trojan horse, menyamar sebagai perangkat lunak yang berguna. Selanjutnya ada exploitation of vulnerabilities atau pemanfaatan kelemahan dalam perangkat lunak atau sistem seperti buffer overflow, SQL injection, atau celah zero day. Yang ketiga ada exploitation of vulnerabilities atau pemanfaatan kelemahan dalam perangkat lunak atau sistem seperti buffer overflow, SQL injection, atau celah zero day. Yang keempat ada social engineering, yaitu manipulasi psikologis terhadap korban untuk mengungkapkan informasi sensitif atau memberikan akses ke sistem. Yang kelima ada brute force attack, upaya mencoba berbagai kombinasi kata sandi hingga menemukan yang benar. Yang keenam ada man in the middle attack, penyerang mencegat komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau memodifikasi data. Yang ketujuh ada denial of service atau distributing DOS, yaitu membanjiri server atau jaringan lalu lintas berlebih untuk membuatnya tidak bisa dapat diakses. Yang kedelapan ada packet sniffing, yaitu memonitor dan menganalisis data yang dikirim melalui jaringan, biasanya untuk mencuri informasi sensitif. Yang kesembilan privilege escalation,
Penyerang mendapatkan akses yang lebih tinggi dalam sistem seringkali dengan memanfaatkan kerentanan. Yang ke-10, keyloging, merekam setiap penekan tombol pada keyboard untuk mencuri data, seperti kata sandi atau informasi pribadi. Selanjutnya ada jenis-jenis eksploitasi keamanan komputer. A. Eksploitasi kerentanannya, yaitu ada buffer overflow menyebabkan program untuk menulis data ke lokasi memori yang tidak semestinya, sering digunakan untuk menjalankan kode berbahaya. Selanjutnya ada SQL injection, memanfaatkan celah dalam aplikasi berbasis web yang tidak aman terhadap input pengguna yang tidak tervalidasi dengan baik. Selanjutnya ada cross-site scripting, atau menyuntikkan skrip jahat ke dalam halaman web yang kemudian dijalankan oleh browser pengguna yang tidak curiga. Yang kedua ada eksploitasi jaringan. Eksploitasi jaringan yaitu ada man in the middle, atau penyerang mengintersepsi dan memanipulasi komunikasi antara dua pihak tanpa diketahui oleh mereka. Selanjutnya ada denial of service dan distribute denial of service, yaitu menyerang server atau jaringan dengan beban yang sangat tinggi hingga tidak dapat melayani permintaan. Yang ketiga ada eksploitasi sistem operasi atau privilege escalation, penyerang mendapatkan hak akses lebih tinggi, misalnya root atau administrator pada sistem yang sudah terkompromi. Selanjutnya ada zero day exploit atau eksploitasi celah keamanan yang belum diketahui oleh vendor, perangkat lunak atau sistem operasi. Yang keempat ada eksploitasi aplikasi, yaitu ada remote code execution atau menjalankan perintah atau kode dari jarak jauh pada perangkat korban. Selanjutnya ada file inclusion vulnerabilities, atau menyebabkan server untuk menyertakan file yang tidak sah atau berbahaya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan eksploitasi keamanan komputer. Kelebihannya yang pertama yaitu penemuan kerentanannya. Eksploitasi dapat membantu menemukan celah atau kerentanan dalam sistem yang kemudian bisa diperbaiki untuk meningkatkan tingkat keamanan. Yang kedua, peningkatan keamanan. Dengan memahami bagaimana eksploitasi dapat terjadi, organisasi dapat memperbaiki sistem mereka dan mengurangi potensi ancaman di masa depan. Selanjutnya ada pembelajaran dan penelitian. Bagi peneliti dan profesional keamanan, eksploitasi dapat menjadi alat untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara-cara melindungi sistem serta mengidentifikasi ancaman yang lebih baru. Selanjutnya ada uji ketahanan sistem. Eksploitasi dapat digunakan untuk menguji seberapa tangguh suatu sistem atau aplikasi terhadap serangan, membantu pengembang atau organisasi mengetahui seberapa baik proteksi mereka. Kekurangannya yaitu ada pelanggaran privasi. Eksploitasi dapat melanggar privasi individu atau organisasi dengan memperoleh akses ilegal ke data sensitif. Selanjutnya ada kerugian finansial. Jika eksploitasi dilakukan oleh pihak yang tidak sah, dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar akibat pencurian data. Selanjutnya penyalahgunaan. Dalam beberapa kasus, eksploitasi digunakan untuk tujuan jahat seperti peretasan atau hacking atau pencurian identitas. Untuk selanjutnya, keamanan yang rentan. Terlalu banyak eksploitasi dapat menunjukkan bahwa sistem keamanan yang ada sangat lemah, membuatnya lebih rentan terhadap ancaman lebih lanjut. Dan yang terakhir, dampak reputasi. Keamanan yang terkompromi akibat eksploitasi dapat merusak reputasi perusahaan atau organisasi yang terdampak, mengurangi kepercayaan pelanggan dan mitra. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan mengenai fase-fase serangan eksploitasi keamanan komputer. Yang pertama, pengintaian. Pada fase ini, penyerang mulai mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target mereka. Bisa berupa alamat IP, port yang terbuka, atau bahkan kelemahan dalam sistem, ibaratnya seperti pencuri yang mengintai rumah untuk mencari celah masuk. Yang kedua, pemindaian dan pemetaan, scanning and enumeration. Setelah mendapatkan informasi awal, mereka akan melakukan pemindaian untuk memahami jaringan target secara lebih mendalam. Mereka mencari port atau layanan aktif yang bisa dieksploitasi.
Yang ketiga, akses awal, gaining access. Ini adalah langkah di mana penyerang mulai mencoba masuk ke sistem dengan menggunakan informasi dan kelemahan yang sudah mereka kumpulkan. Contohnya dengan serangan brute force atau menyebarkan malware. Yang keempat, meningkatkan hak akses, privilege escalation. Setelah berhasil masuk, mereka akan mencoba meningkatkan hak akses. Misalnya dari user biasa menjadi admin agar bisa mengendalikan sistem dengan lebih bebas. Yang kelima, pemeliharaan akses, maintaining access. Untuk memastikan mereka bisa masuk kembali, penyerang seringkali meninggalkan backdoor atau akun tersembunyi. Yang keenam, menghapus jejak, covering tracks. Setelah selesai, mereka berusaha menyembunyikan jejak mereka, seperti menghapus log aktivitas agar tidak terdeteksi. Yang ketujuh, ekstraksi data atau eksploitasi lanjutan. Fase terakhir adalah di mana mereka mengambil data sensitif atau melanjutkan serangan ke sistem lainnya. Dampak dari eksploitasi keamanan komputer pertama ada kerugian finansial. Misalnya pencurian data finansial seperti kartu kredit atau dana perusahaan. Tidak hanya individu, tapi perusahaan juga bisa mengalami kerugian besar. Yang kedua, kehilangan data dan informasi. Data penting baik milik individu maupun organisasi bisa dicuri, dirusak, atau bahkan disandra menggunakan ransomware. Ini sangat merugikan. Yang ketiga, gangguan operasional. Serangan seperti DDoS bisa melumpuhkan sistem penting seperti layanan perbankan atau kesehatan yang berakibat langsung pada kehidupan masyarakat. Yang keempat, kerugian reputasi. Perusahaan yang mengalami kebocoran data biasanya kehilangan kepercayaan publik yang mempengaruhi jumlah pelanggan atau investor. Yang kelima, penggunaan identitas. Informasi pribadi yang dicuri dapat digunakan untuk kejahatan lain, seperti membuka akun palsu atau melakukan penipuan. Yang keenam, ancaman keamanan nasional. Ketika infrastruktur penting seperti listrik atau air menjadi target serangan, stabilitas negara bisa terganggu. Yang ketujuh, biaya pemulihan yang tinggi. Organisasi membutuhkan dana besar untuk memulihkan sistem, meningkatkan keamanan, dan menangani dampak hukum serta operasional. Yang kedelapan, konsekuensi hukum dan regulasi. Perusahaan yang gagal melindungi data pelanggan bisa menghadapi denda besar dari regulator. Individu atau kelompok yang melakukan eksploitasi dapat dituntut secara pidana. Setelah memahami dampaknya, kita juga perlu tahu bagaimana cara mencegah eksploitasi komputer. Yang pertama, pembaruan perangkat lunak. Selalu perbarui perangkat lunak ke versi terbaru untuk menutup celah keamanan. Yang kedua, gunakan antivirus dan firewall. Pastikan sistem terlindungi dengan perangkat lunak keamanan yang andal. Yang ketiga, pengelolaan kata sandi yang baik. Buat kata sandi yang kuat dan gunakan pengelola kata sandi untuk keamanan tambahan. Yang keempat, amankan jaringan. Gunakan jaringan WiFi yang dilindungi dengan enkripsi WPA3 atau WPA2. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik tanpa VPN. Yang kelima, pendidikan keamanan cyber. Tingkatkan kesadaran tentang ancaman seperti phishing dan malware, terutama di lingkungan kerja. Yang keenam, backup data secara berkala. Simpan salinan data penting di tempat yang aman, baik offline maupun di cloud. Yang ketujuh, gunakan multifaktor authentication. Tambahkan lapisan keamanan ekstra pada akun penting. Yang ke-8, monitor dan audit sistem. Gunakan alat pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan atau sistem. Lakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan sistem tetap aman. Yang ke-9, perbarui kebijakan keamanan. Terapkan kebijakan keamanan yang jelas dan sesuai standar. Pastikan seluruh anggota tim memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. 10. Gunakan teknologi keamanan tambahan. Implementasikan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Gunakan solusi keamanan berbasis AI untuk mendeteksi ancaman yang lebih kompleks. Saya Iwas Andika,
Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari malware sederhana yang teksnya terbatas. Di sini ada contoh source code-nya, di mana loop tak terbatas atau program ini menggunakan while true untuk membuat file tanpa batas. Setiap kali file baru dibuat, nomor urutannya akan bertambah 1. Terus, sebelum membuat file, program memeriksa apakah file dengan nama yang sama sudah menggunakan os.pad.exit. Jika file sudah ada, maka proses pembuatan file akan berhenti dengan pesan bahwa file sudah ada. Lalu penulisan filenya, program membuka file dengan mode write atau di sini ada kutip W seperti ini, yang akan membuat file baru jika belum ada dan menulis isi ke dalamnya. Kalau misalkan ada terjadi error, program dilengkapi dengan blok try except gitu sebutannya, untuk menangani potensi kesalahan dalam penulisan file. Seperti masalah sistem, jika kesalahan terjadi, program akan menampilkan pesan dan menghentikan eksekusi lebih lanjut dengan break. Dan itu untuk menghentikan program jika terjadi kesalahan. Lalu di sini ada variabel i akan bertambah 1 setiap kali file baru berhasil dibuat. Untuk pencegahan dalam programnya, kita menghindari penulisan file yang sama. Program memeriksa terlebih dahulu apakah file dengan nama yang sama sudah ada, untuk menghindari penyimpanan data yang tidak diinginkan. Terus kita untuk menghindari loop tak terbatas tanpa penghentian, untuk menghindarinya yang berjalan tanpa batas, misalnya kayak karena disk penuh, program dilengkapi dengan mekanisme untuk menghentikan loop jika terjadi kesalahan atau jika file yang akan dibuat sudah ada. Handling error yang baik menggunakan try except untuk menangani sebagai membuka atau menulis file jika terjadi kesalahan, seperti kesalahan input, output, atau masalah dengan izin akses file. Menangani sistem filenya, jika Anda ingin mencegah pembuatan file yang dapat menyebabkan kehabisan ruang penyimpanan, Anda bisa menambahkan batasan jumlah file yang dapat dibuat atau memeriksa kapasitas disk terlebih dahulu. Oke, di sini mungkin kita akan coba contoh dari virus yang kita buat ini. Di sini saya membuat limitnya seperti 26, hanya sampai 26 karena takut tidak bisa teratasi. Jadi kita buat yang sederhana saja. Nah, oke, di sini sudah running ya. Dia akan terus berhasil deteksi buat sampai 26 pengulangan. Oke, coba kita buka ke file manager ya. Nah, di sini adalah contoh hasil running itu. Seperti dia akan men-spam isi dari foldernya. Mungkin menurut saya untuk penjelasan di bagian ini cukup sekian. Audio Jungle.